Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sesama penderita GERD dan anxiety, dimanapun Anda berada, salam sehat luar biasa. Semoga hari ini Anda lebih baik dari sebelumnya. Semoga hari ini kita sehat. Dan jangan lupa Anda bersyukur dan perbanyak tersenyum. Karena ketika kita sudah banyak senyum, maka setidaknya kita sudah bisa tenang. Semoga rezeki kita lancar, amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian mengenai bagaimana cara mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Karena ketika kita memiliki gangguan cemas, maka itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu di sini saya berbagi kepada kalian mengenai pengalaman saya, bagaimana cara saya mengatasi anxiety disorder. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai apa saja gejala yang kalian rasakan. Kita berbagi pengalaman. Silahkan lihat di deskripsi nomor WA saya. Silahkan konsultasi gratis. Dan ingat, bantu channel ini dengan cara subscribe dan jangan skip iklannya, karena sampai saat ini saya belum mendapat penghasilan dari YouTube. Baik teman-teman, intinya dari gangguan cemas atau anxiety disorder ini adalah Anda jangan putus asa, jangan menyerah. Karena ketika kita memiliki gangguan cemas anxiety disorder ini, sering sekali kita merasa putus asa, merasa depresi karena tak kunjung sembuh. Setiap hari kita merasakan gejalanya seperti panik, takut, khawatir, takut keramaian atau anxiety sosial. Kita takut berbicara dengan orang lain atau kita takut berada di tempat keramaian, seolah-olah kita berpikir jangan-jangan nanti saya pingsan. Dan gejala yang lain ketika kita memiliki anxiety yaitu adalah jantung berdebar, keringat dingin, susah tidur atau insomnia, hipertensi, dan lain sebagainya. Ketika gejala-gejala itu muncul setiap hari, maka itu yang menyebabkan aktivitas kita keseharian terganggu. Oleh sebab itu, saya berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana cara mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah Anda harus meditasi. 10 menit Anda meditasi, mengatur pola napas Anda, tenangkan diri Anda serap energi positif yang ada di sekitar Anda. Seperti ketika Anda melakukan meditasi di dalam kamar, silahkan Anda serap energi positif yang ada di kamar. Karena meditasi adalah salah satu cara terbaik yang pernah saya lakukan untuk menenangkan diri saya. Selanjutnya yang Anda harus lakukan yaitu adalah olahraga setiap hari. Jika Anda tidak mampu, silahkan Anda olahraga minimal 3 kali seminggu. Ketika kalian masih parah terkena gangguan cemas dan asam lambung, maka saya sarankan Anda cukup berjemur, cukup keluar keringat. Karena ketika kita sudah olahraga atau berjemur, maka pikiran cemas itu akan berkurang. Perasaan takut itu akan berkurang. Selanjutnya, Anda harus kenali apa yang menyebabkan Anda cemas atau merasa takut. Silahkan Anda kenali apa yang menyebabkan Anda itu merasa takut, merasa panik, merasa cemas, dan khawatir. Karena kadang ada orang yang memiliki cemas berlebihan ini diakibatkan karena trauma, diakibatkan oleh
penyakit yang terlalu lama sembuh diakibatkan oleh faktor keluarga. Begitu banyak yang menyebabkan Anda itu mengalami gangguan cemas. Selanjutnya yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa terbebas dari gangguan cemas ini yaitu adalah action. Teman-teman ingat action. Lakukan apa yang Anda harus lakukan. Seperti halnya Anda takut naik motor, kalian coba. Mungkin ketika Anda baru pertama kali naik motor, Anda merasa takut, coba lakukan. Kedua kali Anda naik motor, Anda merasa masih takut, silahkan dicoba. Insya Allah saya yakin ketika Anda sudah melakukan 5 kali, 6 kali, 7 kali, maka Anda akan terbiasa. Karena salah satu cara yang pernah saya lakukan yaitu adalah action, atau lakukan apa yang membuat Anda merasa takut. Ketika Anda takut dengan objek-objek tertentu, contoh Anda takut dengan kecoa, Anda harus berani melawan itu semua. Selanjutnya yang Anda harus lakukan yaitu adalah kunjungi psikolog. Silahkan Anda kunjungi dan Anda pasti akan ditanya sedetail mungkin terkait dengan apa yang menyebabkan Anda merasa cemas. Silahkan Anda kunjungi. Ketika kita sudah mengenali apa yang menyebabkan kita itu terkena gangguan cemas dan asam lambung ini, maka itu secara mudah kita bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi gangguan cemas atau anxiety disorder ini. Selanjutnya yang harus Anda lakukan yaitu adalah dengarkan musik. Setidaknya ketika kita sudah mendengarkan musik, lantunan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah itu bisa membuat kita itu merasa tenang, merasa rileks. Banyak di channel YouTube musik, audioterapi, hipnoterapi. Insya Allah secara perlahan ketika kita sudah mengenali gejala apa yang kita rasakan saat terkena gangguan cemas dan asam lambung, secara perlahan saya jamin Anda akan sembuh. Saya jamin Anda akan terbebas dari gangguan cemas dan asam lambung. Memang pada dasarnya ketika kita memiliki gangguan cemas dan asam lambung ini tidak mudah, tidak bisa instan untuk keluar dari gangguan cemas atau anxiety disorder ini. Kita harus perlu latihan. Karena apa? Ketika saya dulu terkena gangguan cemas anxiety disorder ini, ketika saya berada di tempat keramaian, saya keringat dingin. Di dalam baju saya itu semua basah karena tubuh saya itu banyak mengeluarkan keringat. Dan anehnya ketika sudah terjadi seperti itu, maka jantung kita berdebar, kita merasa panik, semakin takut, seolah-olah kita mau pingsan. Tapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Itu hanyalah pikiran-pikiran saja. Kadang ada orang yang memiliki gangguan cemas dan kadang ada orang yang memiliki gangguan cemas atau anxiety. Kadang orang yang memiliki gangguan cemas atau anxiety disorder ini ketika parah, dia sering sekali itu depresi, putus asa, mau bunuh diri. Jujur teman-teman, ketika awal saya terkena gangguan cemas atau anxiety disorder ini, saya merasa takutnya minta ampun. Suara ayam saya takut, pokoknya semua suara-suara yang agak keras itu saya merasa takut. Waktu pertama kali saya terkena gangguan cemas anxiety disorder itu di malam hari, perasaan takut mati itu sungguh luar biasa. Anehnya teman-teman, saya tutup kepala saya itu pakai bantal karena saya merasa takut. Tapi sederhana cara mengatasinya, ketika saya ngobrol dengan teman, saya curhat apa yang saya rasakan, seketika perasaan-perasaan takut itu hilang. Nah, oleh sebab itu cara sederhana yang paling ampuh untuk mengatasi
gangguan cemas anxiety disorder ini, yaitu adalah kalian curhat kepada siapa yang Anda percaya, keluarga Anda, orang terdekat Anda, pasangan Anda. Silahkan Anda curhat mengenai apa yang Anda rasakan. Memang menurut dia, kita itu adalah orang yang aneh. Pasti dia menyarankan kita supaya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita memiliki gangguan cemas tersebut, sungguh luar biasa, sungguh menyiksa. Karena itu yang pernah saya alami. 1 tahun saya dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif. Saya tidak mampu mengatasi itu semua karena setiap hari ada saja sensasi-sensasi yang muncul, sehingga ketika kita sudah dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif, cemas yang berlebihan, sehingga itu yang menyebabkan asam lambung itu naik. Karena saya tidak pernah terkena asam lambung sebelumnya, saya awal terkena yaitu adalah anxiety disorder, gangguan cemas. Sehingga aktivitas saya sehari-hari hanya di dalam kamar, mengurung diri karena saya takut. Jalan 50 meter pun saya takut. Ketika saya sendirian, saya merasa takut, seolah-olah rumah saya itu mau runtuh, saya mau ditimpa oleh atap. Nah, itu yang pernah saya rasakan, sangat buruk, sangat menderita dan sangat menyiksa. Sehingga banyak teman-teman kita yang putus asa, tidak semangat, tidak mau tersenyum. Ternyata setelah saya tahu apa yang saya harus lakukan, cukup sederhana, cukup simpel. Tinggal Anda tahu bagaimana cara Anda mengatasi. Kadang ada orang yang sembuh dari gangguan cemas ini, bantuan dari psikolog. Ada yang dia mampu menyikapi dari setiap pikiran-pikiran negatif itu. Tergantung Anda sebenarnya, bagaimana cara Anda menyikapi dari setiap pikiran-pikiran negatif itu. Intinya, yang dapat menyembuhkan Anda dari penyakit ini yaitu adalah Anda sendiri. Perbanyak Anda tersenyum, walaupun sebenarnya hati Anda tersiksa, merasa menderita, tapi usahakan Anda tersenyum. Perbanyak senyum Anda. Insya Allah secara perlahan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti akan Anda rasakan manfaatnya. Ketika awalnya Anda takut, tapi ketika Anda sudah coba, sudah lakukan itu, insya Allah secara perlahan Anda akan terbiasa dengan sensasi. Walaupun kita hidup setiap hari dengan sensasi, tapi kita enjoy menikmati dari sensasi yang ada, maka lambat laun kita akan bebas dari gangguan cemas atau anxiety disorder. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan pencerahan terkait dengan bagaimana cara mengatasi anxiety disorder atau gangguan cemas ini. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mengalami gangguan cemas dan asam lambung ini. Di rumah sakit jiwa begitu banyak orang yang dibelenggu oleh hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif. Sederhana bagaimana Anda mampu menyikapi itu semua. Semoga hari ini Anda sehat dan bisa beraktivitas normal seperti dulu sebelum Anda terkena gangguan cemas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.